Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balance, balik lagi bareng Balance. Bicara akuntansi lewat aksi ngobrol cerdas edukasi. Balik lagi bareng kita di ruang ngobrol santai yang biasa nemenin kalian dimanapun kalian berada. Halo Sobat Balance, pernah nggak sih ngerasain jadi mahasiswa akuntansi kayak hidup di mode head level? Di satu sisi dituntut rapi, logis, dan bertanggung jawab. Di sisi lain harus kelihatan on track di tengah dunia yang isinya pencapaian orang lain nih teman-teman. Nah, podcast ini hadir bukan buat nambah tekanan ya Sobat Balance, tapi buat ngajak ngobrol kalian semua tentang gaya hidup, personal branding, dan cara bertahan hidup sebagai mahasiswa akuntansi nih Sobat Balance. Dan hari ini kita nggak ngobrol sendiri tentunya ya Sobat Balance. Kita bakal ditemenin seseorang yang tiap hari ngelihat langsung proses perjuangan dan realita mahasiswa di ruang kelas. Langsung saja kita sambut, ini dia Ibu Patrian dari SEMAK. Halo Ibu, gimana Ha- kabarnya Ibu, sehat? Halo juga, alhamdulillah saya baik. Terima kasih ya, saya telah diundang di acara ini. Ini katanya Sama-sama Ibu. acaranya yang dinanti-nantikan loh. Masya Allah. Oke, sebelum kita lanjut ke obrolan yang lebih dalam, yuk kita awali dulu dengan berdoa supaya podcast ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Sobat Balance, sebelum ngobrol lebih jauh, kayaknya kita perlu kenalan dulu sama bintang tamu kita kali ini, yaitu teman-teman udah tahu tentunya ya, yaitu Ibu Patri merupakan dosen akuntansi di bidang pajak yang telah berpengalaman mendampingi mahasiswa baik dalam proses akademik maupun persiapan menghadapi dunia profesional. Ibu, saya izin membacakan CV Ibu terlebih dahulu. Ya, silahkan. Riwayat pendidikan S1 Universitas Muhammadiyah Jakarta, lulus tahun 2011. S2 Akuntansi Universitas Pancasila, lulus tahun 2016. S3 Ilmu Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2023 sampai sekarang. Untuk bidang kepakarannya yaitu ada di perpajakan dan audit. Pekerjaan di luar akademisi sebagai auditor di KAP Slamet Wahyudi. Sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih Sobat Balance tentunya. Nggak ada yang bikin deg-degan kayak dipanggil dosen mendadak ya teman-teman, bukan. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu Bu, kalau melihat mahasiswa akuntansi sekarang nih, banyak yang terlihat sibuk dan produktif. Menurut Ibu, apakah itu cerminan gaya hidup yang sehat atau justru tekanan yang tidak disadari? Kalau misalnya sibuk dan produktif itu bagus, ya, asalkan jangan kelihatan sibuk ternyata tidak produktif. Itu yang justru justru itu tidak sehat, mengganggu kesehatan. Ya, kadang-kadang kan begini ya. Kita itu mahasiswa itu sibuk seperti apa? Kalau mereka sibuknya di luar akademik, kayak misalnya mereka sibuknya berorganisasi kayak kalian ini gitu ya, itu bagus. Artinya itu kan mendukung kalian nanti ketika sudah lulus dari universitas, sudah lulus jadi mahasiswa, sudah menjadi sarjana, udah siap ke dunia kerja. Itu Betul. bagus. Jadi kalau misalnya mahasiswa yang sibuk di luaran tentunya harus produktif. Jadi jangan sibuk yang tidak produktif, tentunya harus produktif. Nah, produktifnya itu yang untuk mendukung kompetensi mereka, baik itu soft skillnya mereka, nantinya mereka ketika sudah dunia kerja mereka sudah siap, sudah memasuki dunia kerja mereka sudah siap. Yang gak bagus itu adalah ketika mahasiswa sibuk, tapi sibuknya sibuk nongkrong, Betul. sibuknya hangout, sibuknya cuman main-main aja. Nah, itu gak bagus. Artinya
mereka membuang-buang waktu, bahkan membuat diri mereka itu jadi tidak sehat. Karena apa? Nongkrong kan tidak ada hasilnya gitu. Betul. Kalau nongkrong ada hasilnya tentu bagus. Untuk selanjutnya di tengah tuntunan hidup hemat dan realistis, bagaimana seharusnya mahasiswa akuntansi mengatur gaya hidup agar tetap seimbang gitu Bu secara finansial dan mental? Gini ya, ingat kata-kata Pak Purbaya. Generasi Z itu kadang-kadang lebih ke gaya hidup yang hedon. Betul. Ya, dikit-dikit healing, dikit-dikit Betul self Bu. reward. Nah, itu Betul. ya. Jadi prinsipnya adalah kita harus sadar kemampuan kita. Misal gitu, kita finansial kita ditunjang oleh atau disupport dari orang tua kita. Kita Betul belum Bu. memiliki penghasilan. Oke, kita belum memiliki penghasilan. Gimana caranya? Ya, kita harus menghemat. Artinya gini, kalau itu bukan menjadi yang utama, ya nggak ngapain. Tapi kalau itu yang menjadi utama, harus dikeluarkan. Jadi, paham ya? Jadi kita jangan bilang, berhemat sama apa tadi istilahnya? Self reward. Self reward, terus udah berhemat. Frugal living saya juga nggak Iya. setuju. Frugal living istilah anak sekarang tuh pelit. Betul Mm-mm. Bu. Jadi kita mengeluarkan sesuatu atau mengeluarkan uangnya itu berdasarkan porsi dan kebutuhannya, ya. Jadi Iya. contoh kayak misalnya kalian dimakan, kalian dikasih uang untuk makan siang ya makan siang. Jangan sampai kalian, gue kan besok mau nongkrong, gue nggak makan siang, gue hemat lambung. Iya Bu. Ya itu kena Banyak sakit tuh Bu sekarang. yang kayak gitu Bu. Sekarang banyak tuh asam lambung mah demi nongkrong, atau besok kan gue mau beli sepatu yang high heels, gue mau pakai baju, enggak. Ya saya nggak setuju. Kalian harus mengeluarkan uang berdasarkan kebutuhan pokoknya. Bagaimana caranya kalau kalian mau gitu ya? Kalau kalian mau seperti itu bisa. Contoh, kalian bawa bekal makanan ke Iya. kampus, terus kalian punya income tambahan. Kalian kan belum punya income. Income kalian dari mana? Gue bikin apa ya yang kira-kira bisa menjual? Apa jualan kue, jualan apa? Kalian kan jadi dropship lah. Sekarang banyak ya di dunia online. Kalau kalian mau berusaha seperti itu. Jadi harus tahu porsinya dan pokoknya, jangan asal-asalan. Saya nggak setuju tuh kalau misalnya sampai orang-orang, apalagi kayak saya nih, tadi saya lama di sini makan udah 2 porsi, saya makan TO sama nasi goreng. Jadi saya nggak bisa, wah gue diwawancara nih, ntar gue lapar, nggak bisa Oh gitu. iya Bu. Jadi kita harus tahu ya berdasarkan porsi dan pokoknya. Oke, lanjut ya Ibu. Untuk personal branding dan sharing dianggap penting, tapi juga sering disalahartikan tuh Bu. Menurut Ibu apa makna personal branding yang tepat untuk mahasiswa akuntansi nih Bu? Personal branding itu kayak karakter ya. Jadi gini, Iya. contoh kayak kalian itu mau ngebentuk kalian itu sebagai mahasiswa yang dikenal seperti apa. Saya itu adalah dosen yang juga sekaligus auditor. Maka dari penampilan dari atas sampai bawah saya harus berpenampilan seperti dosen dan auditor. Seperti apa? Profesionalismenya juga harus iya, karakternya juga harus, etikanya juga iya, kompetensinya juga mendukung. Jadi jangan personal branding tapi personal branding yang tidak ada isinya gitu. Yang personal branding itu yang melekat pada kita, brand yang Pak Triandari itu siapa sih? Pak Triandari itu orangnya kayak gimana sih? Dengan ada personal, orang udah pada tahu, oh iya itu Pak Triandari itu auditor DKP ya, oh Pak Triandari itu konsultan ya, oh dosen asapnya, itu sudah melekat. Jadi personal branding itu kita harus membentuk karakter yang orang kenal itu hanya punya kita, yang orang lain nggak punya, itu harus melekat pada diri kita dan kita harus ngebentuk itu. Ngebentuknya harus yang dengan positif, jangan sampai kita biar kayak sekarang tuh banyak banget yang viral. Iya. Mau yang aneh-aneh, mau yang gimmick apa segala macam bisa, itu personal brand terkenal tuh dia, tapi kan endingnya jelek. Iya. Tapi kita maunya endingnya yang bagus. Kita harus punya karakter itu. Karakternya kalian seperti apa? Kalian harus ngebentuk karakter itu dari sekarang, yang kira-kira orang bakal ingat 5 tahun kemudian, oh ini orangnya begini begini gitu. Nah, jadi personal branding itu harus kita bentuk, dan itu harus personal branding karakter yang harus dibentuk dari sekarang yang nilainya bagus gitu. Jangan karakter yang buatnya arogan. Karakter kan itu arogan, Iya. itu udah arogan terus sudah kayak itu annoying, itu kan wah itu terkenal banget itu. Jangan sampai kayak begitu, annoying banget sih loh gitu kan. Jangan
dari sekarang gitu ya Bu Iya, untuk membentuk pers personal branding itu? membentuk karakter. Karakter itu membentuk ya, Iya. membentuknya dari mana? Contoh dari disiplin. Dari circle kita, dari pertemanan kita tuh ngebentuk seseorang menjadi apa gitu. Kan ada pepatah kalau berteman dengan minyak wangi walaupun kita cuman berteman doang nggak dagang wangi. Tapi Iya. kalau kita berteman dengan yang eh, tukang besi, walaupun kita nggak tukang besi tapi kena apinya ya kebakar gitu. Jadi kita ngebentuk itu adalah lingkungan, circle kita bagaimana membentuk karakter. Karakter gua kayak begini jangan ubah-ubah dan segala macam. Oh itu nggak bisa. Berarti dia udah menolak untuk menolak energi yang ada dari luar. Kalian nih pertemanan kalian begini kan membentuk kalian seperti ini. Iya. Pertemanan yang apa ya positive vibes istilahnya ya. Positive vibes banget nih Bu. Saya hari Sabtu yang biasanya gelegoran, saya jadi bikin podcast. Saya jadi punya ide. Saya jadi kalau tiap bangun pagi itu harus punya ide. Idenya apa nih? Wah, gua harus begini, begini, begini. Itu kan jadi membentuk personal branding kalian. Gitu. Apa nih Bu kesalahan paling sering yang dilakukan mahasiswa saat mencoba membangunkan citra profesional sejak kuliah? Jangan lupa membangun citra profesional bukan hanya profesionalismenya tapi etika. Ya, kadang-kadang gini loh. Kita karena sudah merasa ya manusia kan begitu, udah merasa pintar, udah merasa hebat baru merasa loh Iya, gitu. Jadi jatuhnya sombong. Nah, itu kan membentuk etikanya mereka. Etika mereka bahwa oh, kan gue udah dari dulu gue udah kerja, udah bisa nyari uang, bisa kayak begini akhirnya apa? Sombong, arogan. Ketika sombong dan arogan, ada ilmu yang baru mereka sudah mengabaikan. Ada in, ada inputan yang baru mereka sudah menolak atau ada advice yang baru mereka sudah nggak nerima itu. Jadi mereka sudah berkarya itu juga bagus, nggak masalah, udah profesional juga nggak masalah. Tapi ingat kadang-kadang dilupakan dengan adanya etika. Jadi ingat ya, adab dan ilmu harus barengan. Adab dulu, ilmu dulu gak adab. Jadi harus bareng, harus balance. Iya, Jangan kita merasa oh gue udah profesional, gue udah pinter, udah jago dan segala macam, tapi melupakan etika. etika. Baik Bu, banyak mahasiswa merasa minder nih Bu karena merasa belum punya apa-apa. Bagaimana seharusnya mahasiswa menyikapi fase ini tanpa kehilangan kepercayaan dirinya nih Bu? Oh, wajar mahasiswa belum punya apa-apa. Namanya mahasiswa Iya. dari tingkat SD, SMP, SMA terus langsung masuk ke dunia mahasiswa, dunia perkuliahan. Mereka kan belum punya bekal apa-apa, jadi memang merasa belum apa. Bagaimana nih? Ya mereka dari sekarang harus menerima proses itu semua. Contoh, kalian sudah sadar diri belum punya apa-apa. Hal yang harus kalian kuatkan apa? Pertama, kompetensi kalian. Bagaimana kompetensi kalian? Semua kegiatan di kampus diikuti, baik itu kegiatan privat pajak karena ini dunia akuntansi ya, Iya. pastinya dunia privat Pajak. pajak. Itu harus ditekuni, perkuliahannya juga harus diikuti. Jangan belum punya apa-apa tapi gue males ke kampus, males gue ini lulus kuliah buat apa, ini jangan gitu, itu udah pesimis duluan. Kita tuh jangan merasa emang belum punya apa-apa. Saya aja masih kuliah itu karena merasa belum punya apa-apa. Jadi kalau kalian udah bicara tentang ilmu masih masih kita tuh cuma dapat ilmunya cuman segini nih gitu, belum tahu apa-apa gitu, tapi wajar. Tapi bagaimana ngebentuk diri kita supaya kita tidak minder? Ya kita mengikuti prosesnya. Kita bilang bahwa yang kayak begitu bukan gua doang, semua mahasiswa pasti mengalami. Memang wajar, proses mahasiswa kan seperti itu, memang dari apa-apa belum punya apa-apa. Nanti kan kedepannya ketika sudah dibekali ilmu, sudah ada prakteknya, itu akan muncul sendiri gitu, kompetensi mereka akan muncul sendiri, dan tingkat kepercayaan diri itu pun juga akan muncul sendiri. Nggak kayak sekarang misalnya gue udah percaya diri. Sekarang kalau mau percaya diri, lu punya apa, lu siapa? Tapi kalau udah lulus kuliah, udah ada bekal, udah ada ijazah, otomatis kan menimbulkan kepercayaan diri. Dan yang dari apa tuh, dari nothing jadi something, nggak punya apa-apa jadi sesuatu gitu. Itu is oke, nggak masalah, ngapain minder gitu. Yang minder itu kalau misalnya teman kalian, kalau minder tuh ketika kalian sudah tidak punya uh, etika, tidak punya adab, udah itu tuh yang minder. Tapi kalau udah itu semua kenapa saya ngomongin etika dan adab?
Karena banyak banget sekarang mahasiswa yang sudah melupakan yang namanya attitude. Saya sampai bilang sama mahasiswa, mau sepintar apapun kalau kalian tanpa etika, nothing. Tuh. Jadi mau kalian sepintar apapun di perusahaan, nanti kan yang dilihat apa? Perilakunya, attitude-nya. Oh, gimana dia menghadapi klien, bagaimana dia menghadapi rekannya, bagaimana dia dengan timnya. Ya itu kan dilihat, bagaimana dia dengan bosnya. Menurut Ibu, mana yang lebih menentukan di dunia profesional, nilai akademis atau sikap dan konsisten selama proses kuliah nih, Bu? Dua-duanya harus balance. Nilai akademik juga nggak mendukung juga kalau misalnya tidak ada konsistennya juga. Tapi dua-duanya. Artinya nih nilai akademiknya bagus, tapi kedisiplinannya bagus, etos kerjanya bagus, itu mendukung. Gitu. Jadi nggak ada pilih mana, enggak. Itu harus saling ya. Saling melengkapi gitu Saling ya, Bu, melengkapi. dalam pengalaman Ibu, kebiasaan kecil apa yang sering diremehkan mahasiswa padahal sangat berpengaruh pada masa depan mereka? Apa ya? Ya itu kadang-kadang mahasiswa kalau di apa ya? Kan kalau mahasiswa reguler beda sama mahasiswa yang kelas karyawan. Jadi mereka kan tidak mengetahui yang namanya dunia kerja. Jadi mereka banyak meremehkan tuh terlalu santai ya. Terlalu santai, paham gak sih? Santai banget. Kayak hidup itu kayak slow motion aja gitu. Itu yang akhirnya mereka nanti ke bawah lulus sampai kerja, lulus kerja jadi apa gitu. Karena terlalu santai, bukan berarti harus menyibukkan diri, enggak gitu. Ya kita jangan terlalu apa ya, saya tuh kalau ngeliat yang terlalu santai atau yang kelemar-kelemar, gemes banget saya tuh. Pokoknya gesit gitu. Jadi mahasiswa tuh yang gercep gitu. Paham gak sih gitu ya, yang mode kayak begitu. Jadi kalau yang kadang kan ada mahasiswa yang nyantai aja, besok gua gak ke kampus juga nggak apa-apa, cuma sekali izin, terus lu ngapain gitu. Betul, Bu. Untuk selanjutnya, tekanan sosial yang sering membuat mahasiswa membandingkan dirinya dengan orang lain, bagaimana cara yang sehat untuk menyikapi hal tersebut, Bu? Nah ini susah nih, kadang-kadang dari lingkungan keluarga nih. Iya, Bu, betul. Tuh si A udah lulus kuliah, kerja di perusahaan ini, kalau kamu kerja udah belum, itu ya. Iya, Bu. Dibully oleh keluarga sendiri, Iya, Bu. dibully oleh teman sendiri. Tuh teman kamu udah ini, pasti begitu ya. Iya, Emang Bu. di kita tuh begitu, pasti kalau ada sesuatu yang lebih dulu daripada kita, pasti itu jadi komparasinya kita. Ya kita bagaimana menghadapinya? Ya kita gak usah minder, kita bilang, oh iya itu bagus, saya juga lagi berjuang seperti dia, tapi mungkin jalannya yang berbeda. Prosesnya juga berbeda, hasilnya pun juga belum tentu sama gitu. Yang penting kan saya sudah berusaha, udah selesai, gak usah kalian berdebat ya, emang belum waktunya. Iya. Mungkin kita lebih lama aja ya, Bu, Iya, prosesnya. Ya saya juga kayak begitu. Iya. Nah si ini begini, si itu begini, ya biasa aja. Ini yang menjalankan kita, yang penting kita sudah on the track aja. Sebagai dosen pajak nih, Bu, kompetensi apa yang seharusnya mulai dibangun mahasiswa akuntansi agar siap menghadapi dunia kerja yang nyata? Ya karena kita konsentrasi di pajak kan, mata kuliah pajaknya udah berapa semester tuh ya, pengatur pajakan, akuntansi pajak, pajak internasional, terus berapa pajak, hampir setiap semester selalu ada mata kuliah pajak. Nantinya kan kita ngebentuknya pengennya mereka adalah lulusan yang siap kerja, baik untuk lulusan yang siap kerja di konsultan pajak ataupun di perusahaan yang bagiannya pajak gitu. Karena kita juga sudah bekerja sama dengan kantor pajak Pratama, KPP yang untuk sebagai relawan pajak. Pastinya pengennya, saya bilang sama mahasiswa gini, dari semua mata kuliah saya nggak pengen kalian semua unggul. Saya tahu satu semester itu berapa mata kuliah, berapa SKS itu membuat kalian mumet, stres gitu. Tapi seenggaknya ada satu mata kuliah yang kalian fokuskan, itu yang menjadi keunggulan kalian gitu. Apa contohnya, misalnya kalau kalian di dunia pajak, maka kalian harus lebih mendalami tentang perpajakan itu baik peraturannya, undang-undangnya maupun tarifnya, lebih update lah ya. Jadi belajar itu bukan hanya di kampus, sekarang sosial media udah banyak, kalian ketik pajak di TikTok aja udah banyak banget itu konten-kontennya, kalian bisa mempelajari dari situ. Bu, apakah menurut Ibu mahasiswa perlu cepat dalam memproses atau justru lebih penting siap meskipun jalannya lebih pelan?
antara cepat dan siap gini ya. Kalau cepat terlalu terburu-buru takutnya kesandung juga. Kalau siap tanpa proses juga sama juga. Ini gua siap terus bekal lu apaan? Iya. Ya selalu ngomong siap nih Bu, saya siap kerja. Kalau kerja itu apa yang dipersiapkan? Kalau kuliah itu apa yang dipersiapkan? Jangan cerita siap, siap, tapi tidak ada yang dipersiapkan. Jadi harus benar-benar dalam artian sigap, siap dan gerak. Gerak cepat tuh sigap. Jadi jangan jangan ngomong siap tapi tidak ada yang dipersiapkan, tapi kalau cepat-cepat juga nanti akan kesandung. Lebih apa ya? Slow but sure. Pelan-pelan tapi pasti. Artinya kalian sudah meniti dari sekarang, sudah melatih diri kalian. Kan nggak ada yang orang berprosesnya cepat, semua berproses pasti lama, tapi kalian udah berproses dari awal, itu sudah kalian persiapkan untuk nanti. Dari sudut pandang dosen nih Bu, apa ciri mahasiswa yang sebenarnya sedang bertumbuh meskipun tidak selalu terlihat menonjol? Apa ya, karena kita kalau mahasiswa belum kelihatan hasilnya kalau mereka belum kerja ya. Nanti kan kalau udah oh ini sih ini kerjanya di sini, oh ini oh iya pantes, soalnya waktu kuliah dia rajin gitu Oh, kan. iya. Dia waktu kuliah rajin mengikuti kuliah, rajin mengikuti organisasi, misalnya kayak gitu kan. Oh ini dia nggak kerja, dia masih nganggur. Ya orang kuliah aja males-malesan gitu kan misalnya ya. Balik lagi ya Bu Balik jatuhnya? lagi ya. Jadi belum bisa ditentukan dari sekarang. Saya hanya Mmm, melihat oh kalau mahasiswa yang saya melihat dan berharap kalau mahasiswa yang rajin kan artinya nilai akademik mereka kan juga didukung. Rajin walaupun mereka misalnya Bu, saya selalu bilang saya tidak melihat mahasiswa yang pinter-pinter. Jadi pinter-pinter banget nih, tapi gak pernah hadir juga saya nggak mau. Tapi melihat prosesnya mahasiswa, mereka bukan mahasiswa yang pinter, tapi kalau rajin datang, aktif mendengarkan di kelas aja gitu, itu udah mendukung mereka. Artinya mereka udah mau nih mengikuti proses belajar mengajar di kelas di berjam-jam udah mau gitu ya. Nah itu kan nilai mereka juga didukung dari situ. Jadi bahwa lihat proses bertumbuh belum terlihat dari sekarang. Nanti kali kali aja kalian udah menjadi CEO gitu, undang saya gitu. Masya Allah. Iya kan, nah, CEO ganteng dan tampan gitu kan, Iya. kayak di Cina-Cina misalnya gitu, dracin-dracin. Ada CEO yang kaya, jadi Bu dosen, dia dosenku yang dulu saya mengundangnya, Iya. misalnya gitu. Kan saya berharapnya begitu, kalau sekarang kan belum kelihatan. Ketika mahasiswa merasa lelah nih Bu, sama jenuh dan kehilangan arah, langkah paling bijak apa yang sebaiknya dilakukan nih Bu? Kadang-kadang saya suka gini nih, lebay banget ya bahasanya lelah, jenuh, melelahkan. Saya sampai bilang gini, beban mahasiswa tuh cuma satu, belajar. Ya. Karena mahasiswa yang kelas reguler bukan kelas karyawan ya. Beda kalau kelas karyawan kan dua bebannya. Nyari uang juga, kuliah juga. Nah, kalau kalian kan udah ada support finansial yaitu orang tua. Artinya kalian ditugaskan hanya untuk belajar, tapi belajar itu membuat kalian menjadi dunia runtuh. Betul. Aduh, gua kalau belajar mulu dunia gua runtuh, gua nggak bisa Betul. pacaran, gua nggak bisa hangout, nggak bisa, itu mah lebay. Bagaimana caranya? Ya kita harus belajar dari diri kita. Ya tadi kalau kalian ngebentuk karakter kalian itu mau jadi seperti apa, nantinya dibentuk dari sekarang. Ini 5 tahun ke depan gue mau jadi seorang ini, ya dibentuk dari sekarang. Nah, dibentuk dari sekarang makanya kalian nggak apa-apa bercapek-capek ria, berlelah-lelah. Emang kalian kira saya nggak capek? Saya kuliah mulu nih jadi curhat. Saya kuliah mulu nggak Iya kelar-kelar Bu. kuliah saya. Tapi mau bagaimana ya? Ya itu Iya udah Bu. pilihan saya. Saya inginnya nanti kan saya selalu cerita, Ibu ceritanya pengen jadi apa? Ih, saya pengennya nanti profesor di usia muda, juragan kontrakan, udah tua kipas-kipas duit di bawah pohon lagi kontrakan. Nah itu Iya Bu. kerjaan saya cuman begitu aja. Makanya saya nggak perlu lagi bercapek-capek ria, saya mau menikmati. Udah itu bagi saya Iya. menikmati itu tuh seperti itu gitu. Jadi sekarang ya nggak masalah. Jangan baru apa-apa, aduh gue kena mental. Mental lu kenapa gitu? Aduh Bu, saya kena mental Bu. Mental lu kenapa gitu? Atau saya lelah banget Bu, misalnya kayak gitu, saya sakit mental. Aduh jangan deh, kadang-kadang kalian melebih-lebihkan kondisi. Ya kalau kalian capek istirahat Betul. gitu, itu kan besok kuliah lagi. Jangan kalian capek terus, saya capek Bu, kuliah ke puncak lah, itu lebih capek lagi. Nah itu Besoknya kan, entar gak masuk ya Bu? nah itu udah. Jadi kalian jangan melebih-lebihkan Bu, kalau bagaimana mahasiswa yang capek, lelah, jenuh, ya enggak lah. Ya emang kalau proses kuliah emang begitu, 4 tahun itu melelahkan, Betul. menjenuhkan, tapi kan
Untuk tujuan yang seperti apa yang ingin kalian capai? Pertanyaan terakhir nih, Bu. Oh, cepet ya. Cepet, Bu. Apa pesan paling jujur dan realistis untuk mahasiswa akuntansi yang sedang berjuang menjalani proses hidup saat ini, Bu? Yang jujur, kadang-kadang saya bilang gini, jangan membuat hidup kalian tuh berdrama ria. Ya. Jadi kita jangan membuat diri kita tuh seperti seolah-olah di drama. Kalian tuh kadang-kadang melebih-lebihkan kondisi. Jadi kalian udah bersedih-sedih duluan, udah berlelah-lelah, udah bercepet, enggak. Saya bilang yang mengalami proses kayak ini bukan kalian doang, seluruh Indonesia, seluruh dunia yang namanya mahasiswa, apalagi jurusannya akuntansi, itu mengalami hal yang sama. Jadi kalian nggak usah berdramatisir, berdrama-drama ria, "Wow, capek kuliah begini-begini." Emang capek. Tapi kan tujuannya tahu, ya kan? Saya pun juga begitu. Emang dikira saya nggak capek-capek lelah, tapi kan saya tahu tujuannya, gitu kan? Percayalah, sesuatu yang kalian kerjakan sekarang itu menghasilkannya nanti. Tapi kan kayak pajak aja, pengertian pajak tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Ya sama kayak kalian. Kalian bercapek-capeknya nggak dapat langsung saat ini, tapi nanti hasilnya. Berproses aja dulu, nikmati aja dulu. Nikmati selagi jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa tuh enaknya apa? Cuma belajar doang, nggak nyari duit. Nanti pas giliran udah kerja bingung nyari duit. Udah nyari duit bingung untuk bayar cicilan. Ntar udah gitu berumah tangga, itu kan banyak proses itu terus berjalan. Jangan berhenti sampai di sini, proses terus berjalan. Jadi kalian kalau kalian boleh mengeluh, ngeluh boleh, tapi jangan didramatisir. Tuh, jadi cukup aja ya kita nikmati Dracin gitu. Nonton Dracin, kita nikmati yang cakep-cakep. Iya, Bu, betul. Ya hidup kita jangan kayak di Dracin lah gitu. Drama-drama ria. Udah terasa nih, Bu, kita udah sampai di Iya. penghujung obrolan. Terima kasih banyak atas pandangan yang Ibu bagikan kepada kita nih, Bu. Ya, sama-sama. Rasanya seperti diingatkan bahwa proses itu memang tidak selalu rapi, Iya. tapi selalu punya maknanya sendiri. Dari obrolan hari ini kita belajar bahwa menjadi mahasiswa akuntansi itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap berjalan meskipun pelan ya, Bu. Iya, yang bertahan, yang survive. Karena setiap orang punya ritmenya sendiri. Tuh. Cakep itu wajar, berhenti total itu yang berbahaya tentunya ya Sobat Balance. Terima kasih Sobat Balance yang sudah menemani podcast ini sampai akhir. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.